Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai dengan detik ini, menit ini, jam ini, juga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kekuatan dan usia. Mari kita sama-sama manfaatkan sisa umur kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban muslim terhadap muslim yang lainnya yang ketiga yaitu idza istansuhaka fansuhu. Apabila ada orang, teman, saudara meminta nasihat, maka nasihatilah. Nasihat ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman. Dikategorikan ini sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di Quran surat Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa harus ada di antara kalian orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah supaya tidak berbuat maksiat ataupun berbuat mungkar. Kemudian di dalam ayat yang lain masih di Quran surat Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah akan meninggikan derajat seseorang ketika orang itu bisa mengajak saudaranya untuk berbuat kebaikan dan mampu saudaranya mengajak supaya tidak berbuat maksiat. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita beramar ma'ruf nahi munkar ataupun di dalam kita mengajak saudara kita berbuat kebaikan dan mencegah saudara kita berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana caranya supaya kita beramar ma'ruf nahi munkar. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125 Allah menjelaskan, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika kalian mengajak seseorang untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan, maka pakai cara yang baik. Kemudian ketika kalian menyampaikan risalah Allah, ayat-ayat Allah, maka caranya harus dengan cara yang baik pula. Bahkan sampai kalau seandainya kalian berbeda pendapat, berselisih pendapat, maka di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan supaya kita mengambil jalan yang terbaik, yaitu dengan cara bermusyawarah. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi strategi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Di dalam sejarah, di antara para nabi dan rasul yang paling berhasil dalam berdakwah itu yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Karena dalam kurun waktu yang sangat singkat, kurang lebih 23 tahun, Rasulullah bisa berhasil dalam berdakwahnya. Kenapa Rasulullah SAW bisa berhasil dalam berdakwahnya, sedangkan nabi-nabi dahulu susah sekali, bahkan ada yang sampai ratusan tahun hanya mendapatkan sekian puluh orang pengikutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebiasaan Rasulullah seperti ini, ketika berdakwah beliau melakukan hal-hal yang baik atau cara-cara yang baik. Dan beliau pun selalu mencontohkan kepada sahabat yang lainnya dan memerintahkan kepada sahabat yang lainnya. Pernah dalam suatu hari ada sahabat Rasul SAW yang namanya Mu'adz bin Jabal. Dia seorang ulama yang dipercaya oleh Rasul SAW untuk berdakwah di satu tempat. Ketika Mu'adz bin Jabal diperintah oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di negeri Yaman. Kemudian Rasulullah memberitahukan metode dakwah yang biasa Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Kata beliau kepada Mu'adz bin Jabal, "Hai Mu'adz, ketika antum berdakwah, ketika antum beramar ma'ruf nahi munkar, ketika antum memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar, maka yang pertama yang harus antum lakukan," kata Rasulullah, "yasiru wala tu'asir." Mudahkan, jangan dipersulit. Sebagai contoh, pernah ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Beliau pada waktu itu dengan para sahabat lagi duduk santai. Orang itu datang dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya akan masuk Islam." "Bagus, silahkan." Tapi kata beliau, "Saya punya 3 kebiasaan yang tidak ingin saya tinggalkan." "Apa itu?" Kata beliau, "Setelah nanti saya masuk Islam, saya jangan dilarang berbuat zina. Saya jangan dilarang berbuat minum minuman khamr. Saya jangan dilarang berbuat judi." Naudzubillah. Ikhwati man rahimakumullah. Ketika mendengar ucapan orang itu, Umar bin Khattab berdiri, ingin memukul orang itu. Kenapa sahabat Umar ingin memukul orang itu? Karena orang itu melecehkan agama. Sedangkan kita juga tahu di dalam Islam namanya zina haram, namanya mabuk-mabukan haram, namanya judi pun haram. Orang ini meminta ingin masuk Islam tapi jangan dilarang sesuatu yang dilarang oleh Islam, yang diharamkan oleh Islam. Tentu Umar bin Khattab sangat marah. Tapi kata Rasulullah, "Diam. Ini tanggung jawab saya." Subhanallah. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Silahkan kamu masuk Islam dan silahkan kamu berbuat sesuka hati kamu. Tapi saya juga meminta syarat." "Apa syaratnya ya Rasulullah?" "Jangan berbohong." Subhanallah, ketika orang itu pergi, dia bergumam dalam hatinya, ternyata Islam itu mudah ya. Ketika sudah beberapa kali, qadarullah, orang itu datang lagi kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, saya tidak bisa meninggalkan bohong. Dan alhamdulillah saya sekarang meninggalkan zina, meninggalkan judi, meninggalkan mabuk-mabukan." Subhanallah. Ini yang biasa oleh Rasulullah lakukan. Ketika berdakwah mereka dengan cara yang ma'ruf. Ternyata dengan cara yang ma'ruf itu lebih bagus, lebih mantap hasilnya. Ternyata dengan cara yang baik, tentu ini akan lebih baik pula hasilnya.
Kemudian kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal yang kedua, ketika kamu menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak seseorang untuk berbuat baik dan mencegah seseorang dalam melakukan kejahatan ataupun dosa, maka kata Rasulullah, basyiru wala tunafir. Hai Mu'adz bin Jabal, ketika antum beramar ma'ruf nahi munkar, coba orang lain yang ingin masuk Islam itu dipermudah, dikasih kegembiraan, jangan ditakut-takuti. Subhanallah, ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ini kunci keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah, sehingga dalam kurun waktu yang singkat beliau berhasil dalam dakwahnya. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semua, apalagi saya sebagai laki-laki pemimpin dalam rumah tangga. Ya, ketika saya memimpin istri saya, memimpin anak saya, ya, tentu ini harus dengan cara yang baik. Karena hanya dengan cara yang baiklah keluarga bisa menjadi keluarga yang sakinah, tenang, mawaddah, penuh cinta, warahmah dan kasih sayang. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi